Abu Nawas lolos dari omelan istrinya. Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu dan cerewet. Bukan tanpa sebab, sikap itu gara-gara Abu Nawas sering pulang tengah malam sampai bikin was-was. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Istrinya pun gelisah juga emosi. Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap siaga melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang batu untuk memberi pelajaran pada suami itu. Pikir Abu Nawas masuk rumah melalui jendela, takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya terlalu terang, seketika istri Abu Nawas berkali-kali hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras. Ampun, ampun, kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat itu, ia merasa puas karena misinya orang nada yang keras. Ia meminta orang itu bangun. Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya, orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya, ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak. Lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Seorang warga bertanya, keliru bagaimana? Waktu itu ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas. Kemudian tidak lama Abu Nawas pun datang dan melihat ceritanya itu. Ia bersyukur sambil tersenyum kecil karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Untung saja bukan saya yang dihajar. Makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, tandas Abu Nawas. Abu Nawas bisa jelaskan penyebab pohon besar buahnya kecil. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kebun miliknya. Di sana dia duduk di sebuah pohon besar, lalu melepas pecinya sambil menikmati tiupan angin segar. Abu Nawas mengamati kebunnya yang luas itu. Ada banyak buah yang dia tanam di sana. Dia melihat pohon labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Dirinya berpikir akan memanennya. Dia heran, kenapa pohon labu yang akarnya merambat dan mudah patah dapat menghasilkan buah besar. Tetapi pohon tinggi dan besar yang sedang ia duduki, buahnya kecil-kecil.
Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertukar memberikan rahmatnya? Ketika asyik memandangi buah labu dan menikmati embusan angin, tiba-tiba batang pohon bergeseran. Buahnya jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Buahnya lalu diambil dan dimakan. Sontak dia berpikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak keliru menentukan besaran ukuran buah di setiap jenis pohon. Jika buah yang kecil itu menjadi sebesar labu, pasti akan menyakiti manusia saat sudah matang dan jatuh. Nah, berarti memang Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah keliru. Itulah cara unik Abu Nawas mengajarkan untuk bersyukur atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas.